Ali ibn Abi Thalib, seorang pria yang dihormati karena kebijaksanaan, keberanian, dan keimanannya yang teguh, berdiri sebagai sosok yang menjulang tinggi dalam sejarah Islam. Sebagai sepupu dan menantu Nabi Muhammad, ia menempati posisi unik dalam komunitas Muslim awal. Sejak usia muda, Ali menunjukkan pemahaman yang luar biasa tentang ajaran Islam dan komitmen yang teguh terhadap pesan Nabi. Keberaniannya dalam pertempuran membuatnya mendapatkan julukan Singa Allah. Sementara kebijaksanaan dan pengetahuannya menjadikannya penasihat terpercaya Nabi. Setelah wafatnya Nabi pada tahun 632 Masehi, muncul pertanyaan tentang suksesi kepemimpinan, yang mengarah pada penunjukan 3 khalifah pertama, Abu Bakar, Umar bin Khattab, dan Utsman bin Affan. Meskipun Ali tetap menjadi tokoh terkemuka selama masa pemerintahan mereka, kenaikannya sendiri ke kekhalifahan baru terjadi pada tahun 656 Masehi, setelah pembunuhan Utsman. Ini menandai awal periode yang penuh gejolak dalam sejarah Islam, karena Ali mewarisi kekhalifahan yang sudah bergulat dengan perpecahan internal dan ketegangan yang membara. Terlepas dari tantangan yang menantinya, Ali menerima perannya sebagai khalifah dengan keimanan yang teguh dan dedikasi yang sama yang telah mendefinisikan hidupnya. Ia berusaha menegakkan keadilan, mendorong persatuan, dan membimbing komunitas Muslim sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Namun, kekhalifahan yang diwarisinya sangat terpecah, dan tantangan yang dihadapinya akan menguji kekuatan dan tekadnya yang luar biasa. Pemerintahan Ali sebagai khalifah ditandai oleh pergolakan politik dan sosial yang mendalam. Pembunuhan Utsman telah memicu ketegangan yang membara dalam komunitas Muslim, yang mengarah ke periode perselisihan sipil yang intens yang dikenal sebagai fitnah pertama atau perang saudara Islam pertama. Periode ini menyaksikan dunia Muslim terpecah menjadi faksi-faksi, dengan beberapa mempertanyakan legitimasi klaim Ali atas kekhalifahan. Salah satu tantangan paling signifikan yang dihadapi Ali adalah oposisi dari Muawiyah III, gubernur Suriah, dan anggota klan Umayyah yang kuat. Muawiyah, kerabat Utsman yang terbunuh, menolak untuk mengakui otoritas Ali dan menuntut pembalasan atas kematian mantan khalifah tersebut. Perselisihan ini meningkat menjadi konflik besar yang berpuncak pada pertempuran Siffin pada tahun 657 Masehi. Pertempuran berakhir tanpa hasil yang jelas, dengan kedua belah pihak menderita kerugian besar. Proses arbitras selanjutnya, yang dimaksudkan untuk menyelesaikan konflik, hanya memperdalam perpecahan di dalam barisan Ali sendiri. Ini semakin memperkuat lawan-lawannya dan membuka jalan bagi munculnya faksi baru dan berbahaya, Khawarij. Khawarij, yang berarti mereka yang keluar atau pemisah diri, muncul dari barisan pendukung Ali sendiri yang kecewa dengan keputusannya untuk tunduk pada arbitras setelah pertempuran Siffin. Mereka percaya bahwa Ali telah berkompromi dalam masalah prinsip ilahi, dan bahwa orang-orang beriman sejati tidak boleh mencari penghakiman dari manusia, tetapi hanya dari Tuhan. Sikap yang keras dan tanpa kompromi ini menyebabkan Khawarij menyatakan Ali dan Muawiyah sebagai kafir, menolak legitimasi klaim mereka atas kekhalifahan. Mereka percaya bahwa kepemimpinan sejati harus didasarkan solely pada kesalehan dan kebenaran, terlepas dari garis keturunan atau afiliasi suku. Ideologi radikal ini, ditambah dengan keyakinan kuat mereka pada kebenaran mereka sendiri, mengubah Khawarij menjadi kekuatan perbedaan pendapat dan kekerasan yang kuat. Mereka melancarkan kampanye teror dan pembunuhan, menargetkan siapapun yang mereka anggap sebagai musuh tujuan mereka. Ini termasuk tidak hanya Ali dan para pengikutnya, tetapi juga siapapun yang menolak untuk menerima pandangan ekstremis mereka. Pada tanggal 19 Ramadan, tahun 661 Masehi, saat memimpin salat subuh di Masjid Agung Kufah, Irak sekarang, Ali ibn Abi Thalib ditikam oleh pedang beracun yang dipegang oleh seorang pembunuh Khawarij bernama Abdurrahman ibn Muljam. Serangan itu, tindakan kekerasan yang keji selama salah satu malam tersuci Ramadan, mengirimkan gelombang kejut ke seluruh dunia Muslim. Ali, yang dikenal karena kesalehannya yang teguh dan komitmennya terhadap keadilan, mati syahid di tangan mereka yang mengaku menjunjung tinggi prinsip-prinsip yang diwujudkannya. Kematiannya menandai titik balik dalam sejarah Islam, menandakan berakhirnya kekhalifahan Khulafaur Rasyidin, era 4 khalifah yang dibimbing dengan benar, yang telah menggantikan Nabi Muhammad.
Setelah pembunuhan Ali, putranya Hasan ibn Ali secara singkat memegang tampuk kekhalifahan. Namun, menghadapi ancaman terus-menerus dari Muawiyah dan Bani Umayyah, Hasan turun tahta demi Muawiyah untuk mencegah pertumpahan darah lebih lanjut. Ini menandai awal dinasti Umayyah, era baru dalam sejarah Islam yang ditandai dengan sentralisasi politik, ekspansi wilayah, dan pergeseran peran kekhalifahan dari lembaga yang terutama religius menjadi lebih dinasti.